kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video terkait cara penyampaian berita buruk pada pasien CA Mamae atau kanker payudara stadium 4. Yang beranggotakan saya Farida Priana sebagai perawat, saya Gilang Arisandi sebagai dokter umum, Saya Rianita Damayanti sebagai dokter penanggung jawab, Saya Anggra Ginanta sebagai suami pasien. saya Halimatus Syadia sebagai pasien, Saya Naya Aulia sebagai adik dari pasien. Selamat menyaksikan. Suatu pagi, Nas Farida datang ke ruangan dokter Rianita untuk menyampaikan hasil pengkajian Nyonya H dan mengkonsulkan terkait kondisi Nyonya H semakin menurun. selamat pagi dok. Pagi Sus, ada apa ya? Jadi kita ingin menginfokan hasil pengkajian dari Nyonya Halimah itu. Jadi tekanan darahnya itu 90/70 dan saturasi oksigennya itu 85%, suhunya itu 30,5 derajat dan nadinya itu 58 kali per menit. Jadi untuk terkait kondisi Nyonya Halimah ini kita harus melakukan tindakan apa ya dok? Oke, baik. Kalau kayak gitu, nurse bisa atur pertemuan ya dengan pasien dan keluarganya. Kita ketemu di ruang rawat Nyonya Halimah untuk membahas terkait hasil pemeriksaan dan juga kondisi lebih lanjutnya. Baik dok, nanti saya akan sampaikan kepada Nyonya Halimah untuk pertemuan dengan dokter besok ya dok. Oke. Baik, saya izin permisi ya dok. Selamat pagi dok. Setelah berdiskusi dengan BPJP, akhirnya Nas Farida pun pergi ke kamar rawat inap pasien Nyonya H untuk menjadwalkan pertemuan kepada perwakilan keluarga Nyonya H dan pasien. Selamat pagi ibu bapak. Pagi, Nas. Perkenalkan mbak, saya perawat Farida Apriliana. Sebelumnya ini benar dengan ibu Halimah? Benar Nas, ini istri saya. Baik, Bapak, tujuan saya di sini ingin mengatur jadwal pertemuan dengan dokter karena ada hal yang ingin disampaikan dengan dokter. Apakah Bapak bersedia? Kalau untuk besok saya tidak bisa Nas. Baik, jika Bapak tidak bisa, apakah ada yang bisa digantikan, Pak? Mungkin nanti saya akan menelpon adik ipar saya Nas. Baik, untuk pertemuannya kira-kira bisanya jam berapa ya, Pak? Paling bisanya jam 10, Nurse. Baik, jam 10 ya, nanti saya akan konfirmasi ulang dengan dokter pertemuannya pada besok pukul 10 pagi. Untuk terkait pertemuan ini apakah ada hal yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada Nurse. Baik, jika tidak ada saya izin pamit ke nurse station ya Pak, Bu. Selamat pagi. Pagi Nurse. Dek, kamu besok bisa nggak ke rumah sakit? Bisa Kak, kenapa? Oke, besok kamu ke rumah sakit ya jam 10 untuk temani kakak kamu. Soalnya saya besok ada urusan kerjaan. Oke Kak, besok aku ke rumah sakit ya jam 10. Oke deh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi dok, selamat pagi Nas. Apakah benar ini perwakilan dari keluarga Ibu Halimah? Ya benar Nas, saya adiknya. Kalau boleh tahu, Mbak siapa? Nama saya Naya Nurse. Oke, baik Mbak, perkenalkan saya Nurse Farida. Jadi saya datang ke sini dengan dokter Gilang sebagai dokter umum dan dokter Nita sebagai dokter penanggung jawab. Oh oke Nurse, jadi bagaimana dengan kondisi kakak saya? baik. Jadi gini Mbak Naya, sesuai dengan rencana yang sudah sepakati dengan Nas Farida, di sini kami akan menginformasikan lebih lanjut mengenai kondisi Ibu Halimah. Sebelumnya saya izin mengkaji terlebih dahulu ya. Iya dok. Baik Ibu Halimah, saya izin bertanya ya, apakah sebelumnya ada dokter yang pernah memberitahu mengenai penyakit Ibu? Maksudnya gimana ya dok? Maksud dari dokter Gilang adalah apakah ibu sebelum masuk rumah sakit ini ibu pernah ditangani dengan dokter sebelumnya, pernah membahas soal penyakit ini atau tidak? Oh iya, waktu itu saya pernah dirawat. Terus kata dokternya tuh katanya perkembangannya cukup stabil. Seperti itu katanya dok. Baik, kalau begitu apakah Ibu Halimah pernah merasakan gejala yang belum pernah Ibu rasakan sebelumnya?
Untuk sekarang saya merasakan pembengkakan payudara itu menjalar dok ke tulang belakang saya. Terus juga saya nggak pakai baju ini karena luka payudara saya itu bernanah, jadi susah kering dok. Oh, baik Ibu. Untuk rasa nyeri itu sendiri, apakah lebih sakit daripada nyeri sebelumnya? Iya dok, dibandingkan yang dulu sekarang tuh rasanya jauh sakit sekali dok. Oh, baik, dengan gejala yang Ibu sampaikan tadi, apakah Ibu dapat mempertimbangkan perkembangan apa yang terjadi pada saat kanker payudara Ibu yang dialami saat ini? Apa penyakitnya semakin parah ya dok? Ibu tidak perlu khawatir, Ibu bisa dengarkan dulu penjelasan dari dokter. Gimana saya mau tenang nurse, saya aja belum tahu perkembangan kondisi kanker payudara saya sekarang bagaimana. Ibu yang sabar, Ibu harus bisa mengontrol emosi Ibu. Baik Ibu, sebelum saya beritahu hasil pemeriksaan kemarin dan kondisi lebih lanjut, saya izin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah Ibu dan keluarga ingin mengetahui kondisi penyakit Ibu Halimah secara lengkap. Kalau dari pihak keluarga sih tentunya pasti kami ingin tahu ya kondisi kakak saya, apalagi kakak saya kan masih punya anak kecil dok. Nah kalau misalnya keluarga saya tahu kan nanti bisa ngebantu buat anak-anaknya. Oke, baik. Kalau untuk Ibu Halimah sendiri bagaimana? Ibu ingin mengetahui hal ini lebih lanjut? Sebenarnya saya gak mau tahu dok, tapi di sisi lain tuh saya penasaran bagaimana perkembangan kondisi saya saat ini. Oke, apakah Ibu benar yakin ingin mengetahui penyakitnya? Karena jika Ibu ragu, sebenarnya tidak apa-apa, karena keluarga pasien ini sudah mengetahui inti dari penyakit Ibu. Iya saya siap untuk informasi yang dokter sampaikan nanti. Oke, baik. Di sini sayangnya saya akan menyampaikan informasi yang kurang mengenakan terkait kondisi Bu Halimah. Maksudnya gimana dok? Apakah kondisi kakak saya semakin parah? Ya, sesuai dengan hasil pemeriksaan kondisi Ibu, TTV-nya menurun, saturasi oksigennya juga menurun, dan saat ini sel kanker Ibu Halimah itu sudah menyebar ke daerah tulang belakang, dan tubuh Ibu Halimah ini sudah tidak bisa lagi menerima pengobatan dari kami. Dikarenakan penyakit Ibu Halimah ini sudah memasuki tahap stadium 4 atau stadium akhir, di mana kami selaku tenaga kesehatan hanya bisa memberikan Ibu perawatan paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup Ibu. Jadi gimana ya dok? Saya masih mencerna informasi yang dokter sampaikan. Apakah dokter bisa mengulangi informasinya secara singkat dok? Oke, jadi seperti ini ya, Mbak. Penyakit kanker yang berada di dalam tubuh Ibu Halimah itu kan sudah menyebar ya ke daerah organ lain, termasuk organ tulang belakang yang sangat penting. Nah, kita juga baru mengetahui ternyata bahwa perkembangan sel kanker Ibu Halimah ini mengalami percepatan pertumbuhan di luar dugaan kami selaku tim medis. Nah, untuk rasa yang tadi Ibu Halimah sampaikan, kalau nyeri itu diakibatkan karena luka yang berada di payudara Ibu sedang mengalami infeksi. Yang sabar ya kak. Lalu selanjutnya bagaimana ya dok? Apakah ada perawatan lainnya untuk kakak saya? Jadi gini Mbak Naya, untuk perawatan selanjutnya nanti akan didiskusikan oleh tenaga kesehatan yang lainnya. Jadi untuk sekarang kami izin pamit dahulu ya untuk visit ke pasien yang lain. Ibu Halimah dan Mbak Naya nanti akan ada suster yang jaga kesini ya untuk mengunjungi Ibu Halimah. Ya dok, terima kasih banyak ya. Oke, pamit terlebih dahulu ya. Iya. Permisi. Ini gimana nak? Penyakitnya makin parah nak. Yang sabar ya kak, kakak tenang dulu. Suster, ini nggak ada pengobatan lainnya sus. Suster jawab suster. Ibu yang sabar ya Ibu, karena memang semua manusia ini pada umumnya akan diberikan cobaan masing-masing oleh Allah. Mungkin Ibu diuji karena Ibu mampu. Ibu yang sabar, Ibu tidak perlu khawatir, nanti akan sembuh ya. Kalau saya meninggal duluan nanti gimana nasib anak saya sama suami saya suster. Ibu tidak perlu pikir jauh-jauh Bu. Ibu harus pikirkan kondisi Ibu agar tidak menurun kondisi Ibu. Saya takut suster. Tidak apa-apa Bu, sabar ya Bu. Mbak Naya, apa saya bisa bicara dengan Mbak Naya? Bisa mas? Baik Mbak Naya, jadi di sini saya ingin menginformasikan
bicara dengan suami Ibu Halimah? Tapi kakak ipar saya baru saja keluar kota, Nars. Dan kalau misalnya pulang juga membutuhkan waktu yang lama. Jadi gimana ya, Nars? Oke, baik. Ibu bisa beri nomor telepon suami Ibu Halimah ya. Nanti saya akan hubungi. Baik, Nars. Nanti saya infokan terlebih dahulu ya ke kakak saya. Kakak ipar saya membahas terkait kondisi kakak saya. Baik, apakah ada hal yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada sih, Nars. Baik, jika tidak ada, saya izin pamit ke nurse station ya, Mbak. Selamat siang. Selamat siang, Nars. Halo Kak, Ya, halo. saya mau infoin kondisi Kak Halimah bahwa kata dokter tadi kanker payudara yang dialami kakak sudah memasuki stadium akhir stadium 4 Kak. Hah? Kok bisa? Bukannya kata dokter sebelumnya perkembangan kanker Mbak kamu tidak terlalu cepat. Terus gimana kabarnya dan perkembangannya sekarang? Kabarnya kondisinya Kak Halimah tuh menurun dan sedang down dikarenakan kakak mendapatkan kabar tersebut. Terus gimana solusinya? Apa dokter nggak ngasih solusi rekomendasi perawatan lainnya? Solusinya Kak Halimah diberikan perawatan paliatif Kak, jadi kita merawat dari rumah. Dan Kak Halimah juga sudah diperbolehkan untuk pulang. Oke, kalau gitu tolong terus berkabar ya terkait kondisi Mbak kamu. Baik Kak, mungkin nanti kakak bisa hubungi Nurse Farida karena aku udah infoin nama kakak dan kakak bisa berkonsultasi langsung ya ke Nurse Farida. Yaudah, nanti saya hubungin Feridanya atau dia yang hubungin saya. Oke, nanti dikabarin lagi ya Kak. Ya. Halo nurse. Iya Pak. Saya suami dari Halimah ingin menanyakan terkait kondisi terbaru istri saya. Iya, jadi begini Pak, untuk kondisi Ibu Halimah harus ditangani lebih lanjut lagi dikarenakan kondisi Ibu Halimah semakin menurun dan harus menjalankan perawatan paliatif agar meningkatkan kualitas hidup Ibu Halimah Pak. Baik nurse, jika itu keputusan yang terbaik, saya akan mengikuti saran dari tim medis terkait perawatan paliatif di rumah. Dikarenakan saya masih di luar kota, untuk prosedurnya nurse bisa berkomunikasi dengan adik ipar saya ya nurse ya. Baik Pak, akan saya berikan informasi dan edukasi kepada Mbak Naya selaku adik Bu Halimah terkait perawatan paliatif yang akan dijalani Pak. Baik nurse, terima kasih ya. Iya Pak, sama-sama. Selamat pagi, Nars, Dok. Pagi Mbak. Jadi di sini saya ingin melakukan perawatan paliatif di rumah untuk kakak saya. Nah, untuk perawatannya itu bagaimana ya, Dok? Baik, jadi untuk perawatan paliatif ini masih dalam pemantauan kami ya. Cuma bedanya dilakukan di dalam rumah. Untuk alat-alat dan barangnya apa saja ya, Nars? Mbak cuma cukup pakai selimut saja, jangan pakai pakaian ya Mbak. Oh, jadi nggak boleh pakai baju seperti ini ya, Nars? Iya, karena kalau pakai pakaian bisa lama penyembuhannya. Untuk perawatan mukanya, Mbak bisa ganti perban selama 2-3 kali sehari ya Mbak. Nanti dibersihkan ya menggunakan cairan NaCl, lalu diganti dengan perban yang baru. Untuk pembersihan badannya bisa pakai alas mata aja. Lalu untuk pola makanannya, apakah ada larangan yang harus dihindari, Dok? Baik, untuk makanannya, Ibu Halimah tolong dihindari ya makanan cepat saji. Disarankan Ibu Halimah untuk mengkonsumsi makanan yang seperti matang-matang, seperti buah dan makanan yang tinggi serat. Jadi untuk aktivitas sehari-harinya Mbak bisa dibantu ya akan. Iya, Nars. Sebelumnya untuk barang-barangnya apakah ada yang belum di rumah? Untuk yang di rumah sih cuma ada selimut doang ya. Nanti paling di Apers saya beli dulu di apotek. Untuk pulangnya Mbak apa pakai ambulan? Saya bawa pulang sendiri sih, Nars. Sebelumnya nanti saya urus dulu ya surat pulangnya. Nanti Mbak bisa ke Nurse Station terlebih dahulu. Oke, baik Nars, Dok. Terima kasih ya sudah merawat kakak saya dengan seoptimal mungkin. Saya permisi dulu ya, Dok. Sus. Ya, sama-sama Mbak. Selamat pagi Mbak Naya, Ibu Halimah. Selamat pagi, Nars. Baik Mbak, di sini tujuan saya di sini adalah ingin menginformasikan bahwa Ibu Halimah sudah boleh pulang ke rumah. Oh, saya sudah boleh pulang ke rumah, Nars. Emang saya sudah membaik ya kondisinya? Ya Ibu Halimah sudah membaik karena ini keputusan dokter juga. Ibu Halimah sudah boleh pulang ke rumah. Lalu perawatan saya selama di rumah bagaimana, Nars? Tadi perawatannya udah dijelasin sama
sama ke aku Kak. Jadi aku juga udah nitipin ke Endi. Jadi untuk semuanya udah aman kok Kak. Ya udah, kalau itu keputusannya yang terbaik untuk saya terima aja. Saya juga udah pasrah sama diri saya dengan kondisi saya saat ini. Namun di sisi lain saya juga tidak akan menyerah atas kehidupan yang saya alami. Ibu tidak perlu khawatir, nanti perawatan paliatif care ini bisa dilakukan di rumah ya Mbak, dan akan dipantau juga untuk kontrolnya itu dilakukan 2 kali dalam seminggu. Baik, nurse. Ibu, ini saya ada surat untuk kepulangan, nanti Ibu bisa tanda tangan di sini ya Ibu, dan dibalikan ke nurse station. Baik Mas, terima kasih banyak ya sudah